Perkenalkan, nama saya Putu Aryawan. Saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saya peserta PPD dalam jabatan angkatan pertama di Universitas Ansamwali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik bimbingan kelompok dengan mode daring. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang anak-anak. Terima kasih atas kehadiran anak-anak pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, apa kabar anak-anak? Pada sehat semua ya? Kalau baik, dari Pak. Iya, baik ya. Kalau dari wajahnya saya lihat tadi ini sumringah semua, berarti dalam keadaan sehat. Walaupun kita dalam situasi pandemi seperti ini, tidak mengurangi kesempatan kita untuk tetap belajar, untuk tetap mengikuti layanan bimbingan konseling, ya. Baik anak-anak, untuk topik yang akan kita bahas ini Bapak melihat mungkin beberapa kejadian anak-anak ketika mengikuti layanan daring, kemudian ketika piket di sekolah masih kelihatan anak-anak yang banyak terlambat datang ke sekolah, mungkin banyak anak-anak yang masih telat mengumpulkan tugas seperti itu. Kemudian dengan berbagai alasan beberapa anak-anak yang masih sering menghindar dari kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, untuk itu topik yang akan Bapak bahas pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini adalah disiplin kunci kesuksesan, ya. Adapun tujuan dari layanan ini adalah yang pertama, nanti anak-anak dapat menyimpulkan pengertian perilaku disiplin, kemudian yang kedua, anak-anak dapat menganalisis contoh-contoh perilaku disiplin. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis perilaku temannya yang menunjukkan perilaku disiplin tinggi dan perilaku disiplin rendah. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat membiasakan diri dengan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian tahapan-tahapan kegiatan, nanti Bapak akan menyampaikan materi, kemudian anak-anak nanti diminta untuk menanggapi materi tersebut. Nanti akan ada video, kemudian anak-anak saya minta untuk menanggapi video yang akan Bapak tayangkan itu. Nah, adapun asas-asas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, saya pikir anak-anak sudah paham secara umum, karena anak-anak saya lihat sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Tapi saya hanya menekankan di situ ada asas keterbukaan, anak-anak diminta untuk secara terbuka menyampaikan ide atau gagasan dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Tidak lepas juga ada asas kerahasiaan di situ. Jadi segala hal, mungkin ada hal yang bersifat rahasia yang anak ungkapkan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, itu terjamin kerahasiaannya. Jadi tidak akan kita diskusikan selain pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Oke, sampai di situ anak-anak sudah paham? Sudah ya? Kalau sudah, bisa acungkan jempol kayak gini. Sip. Oke. Nah, adapun teknis nanti kegiatan bimbingan kelompok kali ini, jadi ketika anak mau bertanya seperti itu, silakan boleh acungkan tangan di layar, nanti Bapak akan tunjuk. Setelah ditunjuk, baru nanti tombol mikrofonnya itu dihidupkan kembali supaya suara anak masuk dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian tugas anak, saya pikir sudah paham. Tugas anak adalah saling menanggapi nanti dari berbagai ide yang disampaikan oleh teman-temannya terkait dengan materi bimbingan kelompok kali ini. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke inti, saya pikir kita perlu saling perkenalan dulu supaya kita lebih akrab dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini, ya. Mungkin dimulai dari saya dulu, bisa sebutkan nama dan cita-cita.
Nama saya Putu Aryawan. Cita-cita saya menjadi guru BK yang disenangi siswa dan di hati siswa. Selanjutnya mungkin Sri, perkenalkan nama dan cita-cita. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Mulyantini. Cita-cita saya membuat usaha kecil-kecilan. Wih, mantap. Usaha kecil-kecilan cita-citanya. Oke, selanjutnya siapa? Nela. Perkenalkan, nama saya Kamanela Triani. Cita-cita saya ingin menjadi seorang juru masak di sebuah. Wah, hebat cita-citanya. Nela juru masak ya. Terus siapa lagi? Yeni mungkin? Halo Yeni. Berlian? Halo Yeni ya, silakan Yeni, perkenalkan nama dan cita-cita. Perkenalkan, nama saya Nika Dekini Anggari. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai wira swasta. Wih, pegawai wira swasta, hebat. Oke, kita lanjutkan saja setelah kita saling perkenalan. Ya mungkin lebih lanjut nanti dalam kegiatan saya pikir anak-anak bisa sambil berkenalan. Oke. Tadi sudah cita-cita, terus kita sekarang adakan ice breaking dulu. Ice breaking itu Perkenalkan ya. nama saya Nelan Taringati. Cita-cita saya menjadi dokter. Oh, cita-cita, oh ya, mungkin baru gini bagus sinyalnya ya. Cita-cita Pernia ingin menjadi dokter. Oke, luar biasa semua cita-citanya ya. Hebat-hebat, tepuk tangan dulu untuk semua. Yeay. Oke anak-anak, mari kita adakan ice breaking dulu. Ice breaking itu adalah kegiatan yang membuat suasana bimbingan kelompok kita kali ini menjadi seru. Ya, ice breakingnya adalah gamesnya itu adalah anak-anak saya minta untuk menebak nada. Sekarang saya membacakan syair, kemudian anak-anak kira-kira apa lagu atau nada dari syair itu. Siap? Siap? Oke, siap. Sayang, ada apa denganmu? Di sini aku merindukan kamu. Ku rindu dengan suara indahmu, karena kamulah semangat hidupku. Ada yang tahu? Ada yang tahu itu lagu apa? Ayo. Ada yang tahu itu lagu apa? Bisa nyanyiin? Sayang, ada apa denganmu? Sayang. Ayo siapa tahu? Coba nyanyiin. Sayang. Ada apa? Ayo. Sri kayaknya udah rada-rada tahu itu. Coba Sri nyanyiin gimana? Ada yang tahu lagunya? Sri, masa nggak tahu Sri? Sayang, ada apa denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ya, saya pikir anak-anak sudah tahu lah ya. Mungkin rada-rada lupa dikit gitu gimana. Ya, Sri nampaknya udah ada tahu dia tapi masih malu-malu ngomongnya. Oke, anak-anak. Nah, itu tadi ice breaking. Semoga membuat anak-anak semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Ya, tetap semangat? Semangat ya? Asik. Oke. Untuk teknis kegiatan tadi sudah saya sampaikan. Nanti ketika ada anak yang bertanya, silakan acungkan tangan, kemudian hidupkan tombol mikrofon itu. Baru nanti suaranya bisa masuk dalam sistem. Oke.
Bisa kita langsung mulai ke kegiatan inti ya. Bisa? Saya akan tayangkan sebuah video, silakan anak-anak mencermati dengan baik. Nanti salah satu siswa saya akan minta untuk menjelaskan kembali cerita dalam video itu. Siap? Siap ya? Oke. Denny, bangun nak. Sudah siang. Ayo sarapan dulu. Kenapa kamarmu berantakan sekali? Iya Bu, maaf. Nanti Denny bereskan. Denny, main yuk. Ibu, Denny main dulu ya. Aku pulang. Ibu, tahu nggak buku gambar Denny di mana? Buku gambar yang mana? Ibu nggak paham. Lagian itu kan ada di kamar kamu. Harusnya kamu yang tahu. Gimana, Den? Sudah ketemu belum buku gambarnya? Belum Bu. Bisakah Ibu bantu Denny mencarinya? Ibu mau bantu carikan buku gambarmu. Asalkan kamu mau membersihkan dan janji setelah bermain. Mainan yang kamu mainkan dibereskan di tempatnya lagi. Baik Bu, Denny akan bereskan dan janji gak bakal ulangi lagi. Sudah, sekarang bereskan dulu sana. Iya Bu. Ini buku. Maaf, memang tadi ibu yang mengambil sebagai pelajaran buat kamu supaya kamu lebih disiplin. Iya Bu. Halo. Gimana anak-anak? Sudah? Videonya tadi lancar? Lancar. Sudah Pak. Lancar, oke. Tadi sudah menyimak video yang judulnya apa? Disiplin dari Sang Bunda. Disiplin dari Sang Bunda ya. Oke. Nah, tadi sudah menyimak videonya. Sekarang siapa yang bisa bantu Bapak
Kira-kira gimana cerita dari video itu? Atau siapa yang bisa menceritakan kembali isi dalam video itu? Ya, coba anak-anak, siapa yang bisa? Ya, Nela, silakan. Diceritakan seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk cara untuk disiplin. Oh gitu ya. Dalam video itu diceritakan seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk selalu berdisiplin ya. Namanya siapa? Tadi Denny ya? Ya, Pak. Namanya Denny ya, betul, namanya Denny. Nah, di situ dalam cerita bahwa si Denny itu sering menunda-nunda ya. Menunda pekerjaan di situ. Nah, awalnya kamarnya berantakan, kemudian dilihat oleh ibunya, dia disuruh merapikan. Bilang, sebentar Bu, gitu. Ayo, siapa yang sering seperti itu? Nah, terus pada saat dia mau merapikan, tiba-tiba ada temennya ngajakin main. Nah, akhirnya tidak jadi deh kamarnya dirapikan. Gitu. Karena ibunya mungkin kesel melihat itu, akhirnya buku gambarnya diambil sama ibunya. Setelah itu dia kebingungan mencari buku gambarnya karena kamarnya juga berantakan. Nah, baru dia disuruh merapikan dulu kamarnya, baru dikasih buku gambarnya. Jadi seperti itu ya. Benar ya? Gitu ceritanya ya? Benar, ya? Pak. Iya. Jadi itu adalah salah satu cerita bagaimana kita harus bisa mendisiplinkan diri ya. Oke. Nah, dari situ, dari film itu anak-anak bisa tidak kira-kira pengertian disiplin menurut anak-anak itu apa? Oke, siapa yang bisa bantu saya? Pengertian disiplin menurut anak-anak apa? Saya, Pak. Ya, silakan Pernia. Disiplin adalah suatu perilaku taat dan patuh yang harus ditunjukkan oleh siswa saat di sekolah. Iya, disiplin adalah suatu perilaku yang taat dan patuh ketika berada di sekolah, gitu ya Pernia ya? Ya, bagus sekali Pernia. Silakan, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapat? Ya, Nela, silakan Nela. Menurut saya, disiplin adalah perilaku siswa yang taat pada aturan sekolah. Contoh. Ya, oke. Ya, pengertian disiplin aja dulu ya. Berarti Nela adalah perilaku siswa yang taat pada aturan sekolah. Ya, betul sekali. Sudah mirip dengan Pernia. Ada lagi yang menyampaikan? Oke. Ya cukup ya. Oke, pengertian disiplin itu secara umum dapat diartikan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Disiplin itu tidak hanya terjadi di sekolah ya. Disiplin itu juga terjadi di rumah, di sekolah, di masyarakat ya. Coba anak-anak coba sebutkan kira-kira contoh perilaku disiplin. Nah, yang tadi dalam video berarti kan disiplin di rumah itu. Nah, coba sekarang anak-anak temukan perilaku disiplin di rumah itu apa saja. Ayo, siapa yang bisa berpendapat? Silakan Pernia. Saya, Pak. Membantu orang tua, Pak. Iya, membantu orang tua adalah salah satu perilaku disiplin ya. Disiplin di rumah. Terus apa lagi? Coba anak bayangkan misalnya dari bangun tidur, itu anak mesti ngapain. Setelah itu sampai siang, sampai sore itu kan banyak tuh perilaku disiplin di rumah. Ya, silakan Sri. Bicara yang sopan kepada orang tua. Oh, bicara yang sopan kepada orang tua. Ya, betul sekali itu. Luar biasa. Nah, itu perilaku disiplin ketika di rumah ya. Terus apalagi? Banyak ada di perilaku disiplin di rumah.
Dari bangun tidur misalnya, itu bangun tidur berarti kan tempat tidur itu diapain? Ya, silakan. Coba Sri lagi. Saya Pak. Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Ya, betul. Itu adalah perilaku disiplin. Tadi siapa? Kurnia. Ya, silakan. Coba Ya, Pak. Kurnia. Ya. Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur, membersihkan tempat tidur, betul sekali. Apalagi, terus kamar mandi, misalnya apa perilaku disiplin? Gosok gigi, ya. Ada yang ke sekolah nggak gosok gigi? Nah, itu yang masih seperti itu perilaku yang kurang disiplin. Makanya bangun tidur, terus rapikan tempat tidur, ya kan? Lipat-lipat selimut kayak gitu ya. Jangan sampai baru bangun tidur langsung ke kamar mandi. Kamar masih berantakan kan, harus dirapikan dulu, baru gosok gigi, mandi dengan rapi gitu ya. Berangkat sekolah tepat waktu. Gitu ya. Banyak pasti ada perilaku disiplin di rumah. Terus kalau di sekolah, coba anak bayangkan misalnya baru datang ke sekolah, apa perilaku disiplin di sekolah? Ayo. Ya, silakan Sri. Ya, Sri. Tadi Sri duluan ya. Ya, silakan. Apa perilaku disiplin di sekolah? Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Melaksanakan piket. Ya, betul sekali. Itu adalah perilaku disiplin. Jangan sampai anak udah jadwal piket tapi nggak mau piket, atau mungkin sengaja datang terlambat. Itu adalah perilaku yang tidak disiplin di sekolah. Terus apa lagi? Banyak pasti. Silakan tadi Nela ya. Masuk sekolah tepat waktu, Pak. Datang ke sekolah atau masuk ke sekolah tepat waktu, itu adalah perilaku disiplin. Yo, apa lagi? Apalagi perilaku disiplin ya. Kalau kita misalnya berbaris, boleh nggak kita itu saling colek-colek atau gimana gitu ketika berbaris? Ya, silakan Sri. Menaati peraturan tata tertib sekolah. Iya, menaati aturan tata tertib sekolah ya. Kalau berbaris harus dengan rapi ya. Kalau pakai pakaian sekolah berarti harus sesuai. Misalnya ada nama kah, ada label kah di samping, seperti itu. Itu adalah perilaku disiplin di sekolah. Kemudian ada etika ketika bicara dengan guru, itu perilaku disiplin di sekolah. Dan masih banyak lagi ya. Oke, coba sekarang kalau yang di masyarakat, apa perilaku disiplin di masyarakat? Ya, coba Nela. Jangan menyembunyikan radio atau TV keras pada malam hari. Itu juga betul. Jangan membunyikan radio atau TV terlalu keras di malam hari. Betul, itu adalah perilaku disiplin di masyarakat ya. Terus apa lagi? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu masih luar biasa, pintar-pintar semua ini ya. Banyak ada perilaku disiplin di masyarakat ya. Kalau kita berjalan atau misalnya naik motor itu biasanya di kiri. Kalau di kanan ya pada tabrakan. Itu adalah salah satu perilaku disiplin ketika di masyarakat. Ya. Dan masih banyak lagi. Oke. Coba sekarang anak-anak saya minta mungkin ketika di sekolah atau di rumah atau di masyarakat, coba temukan perilaku mungkin satu perilaku tidak disiplin yang ditunjukkan oleh temannya, dan mungkin 2 perilaku disiplin yang ditunjukkan oleh temannya. Ya, paham ya? Coba anak bayangkan ketika masih di sekolah, mungkin ada teman yang masih suka berperilaku kurang disiplin di sekolah. Coba berikan contoh perilaku yang anak amati ketika di sekolah. 1 contoh perilaku yang tidak disiplin, 2 contoh perilaku disiplin yang bisa kita tiru. Coba, siapa yang bisa?
Oke, silakan Nela. Yang contoh yang tidak disiplin adalah keluar kelas tanpa minta izin dari guru. Oh, itu yang kadang-kadang Nela amati di sekolah ya? Ya, Ya, itu berarti masih terjadi di sekolah. Terus apa yang dua perilaku disiplin yang sering bisa Nela tiru dari temannya ketika di sekolah? Mendengarkan, yang pertama mendengarkan pelajaran dengan tekun. Iya. Yang kedua, bila keluar kelas minta izin kepada guru. Nah, betul. Itu dua contoh perilaku disiplin yang bisa kita lakukan ketika di sekolah ya. Jadi saya pikir Nela sudah bisa menganalisis perilaku disiplin yang bisa ditiru dan perilaku disiplin yang tidak patut untuk ditiru. Ada lagi yang mau berpendapat? 1 contoh perilaku tidak disiplin, 2 contoh perilaku disiplin. Coba, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Sri. Coba Sri, apa yang kamu amati di sekolah? Contoh yang tidak disiplin tidak membuat PR. Betul sekali, tidak membuat PR. Terus, apa lagi? Yang disiplin, Ya. yang disiplin tidak menyontek saat ulangan. Tidak menyontek saat ulangan. Ya, betul sekali. Iya, Satu perilaku yang tidak disiplin menurut Sri yang mungkin diamati di sekolah adalah menyontek. Tidak buat PR ya, tidak buat PR itu. Mungkin itu masih terjadi di kalangan siswa ya. Tidak Pak. buat PR. Kemudian contoh perilaku disiplin yang bisa ditiru adalah tidak menyontek ketika ulangan. Itu ya Sri ya? Ya, Pak. Oke, luar biasa. Nih anak-anak sudah bisa menganalisis ya. Selain contoh-contoh yang tadi sudah Bapak sampaikan, saya pikir pendapat anak juga sudah luar biasa. Oke. Anak-anak, kira-kira dari contoh yang tadi, saya pikir anak juga pasti, setiap siswa pasti pernah melakukan mungkin secara tidak sengaja berperilaku kurang disiplin gitu. Nah, kira-kira apa rencana anak yang ingin anak lakukan untuk memperbaiki diri agar disiplin diri itu memang meningkat? Kira-kira ada nggak yang ingin anak-anak lakukan ke depan setelah kegiatan ini untuk memperbaiki diri? Wah, saya pernah gini. Oh, saya mungkin dari sisi ini kurang disiplin. Saya harus perbaiki ini. Saya akan melakukan ini gitu. Ada nggak yang sudah bisa membayangkan atau menentukan kira-kira langkah-langkah apa yang akan anak lakukan untuk memperbaiki diri? Oke, siapa? Ya, silakan Nela. Perilaku disiplin yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih rajin bangun pagi. Oh iya, berarti sudah bisa merefleksi diri Nela ya. Berarti Nela ke depan akan lebih rajin lagi bangun pagi. Mungkin kadang-kadang Nela mungkin agak terlambat, agak kesiangan seperti itu. Jadi lebih diatur lagi kegiatannya supaya tidurnya cukup sehingga bangun pagi lebih tepat gitu dan lebih disiplin bangun pagi seperti itu. Bila perlu buat alarm Nela biar kamu bangun paginya tepat waktu. Oke, terima kasih. Saya pikir anak-anak sudah dapat menganalisis diri, sudah bisa menemukan contoh-contoh perilaku, dapat menemukan juga definisi atau pengertian disiplin. Oke, anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Saya lihat sudah aktif sekali pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Tidak terasa waktu kita sudah hampir 60 menit sudah kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Ya, sebelum ini diakhiri, Bapak ingin menanyakan kembali hal-hal apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kali ini. Ada nggak yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini?
Mulai dari pengertian disiplin. Nah, pengertian disiplin, apa tadi pengertian disiplin? Apa tadi pengertian disiplin? Nah, suatu kondisi ya, suatu kondisi tentang yang tercipta dan terbentuk melalui serangkaian proses perilaku untuk yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib tertentu. Ya, contoh-contoh perilaku disiplin apa saja? Ya, perilaku disiplin itu ada 3 ya. Ada yang di mana? Ada 3 di mana? Di rumah, Sekolah. Di rumah, di sekolah, ya. Dan di masyarakat. masyarakat. Luar biasa, anak-anak sudah bisa ingat ya. Ada di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat ya. Ya, di rumah seperti bangun pagi, merapikan tempat tidur, membantu orang tua, belajar, itu adalah contoh-contoh perilaku disiplin di rumah ya. Kemudian perilaku disiplin di sekolah seperti datang tepat waktu ya. Tadi disampaikan apa lagi? Tidak nyontek, apa lagi? Peraturan tata tertib. Iya, menaati peraturan tata tertib di sekolah. Terus apa? Melaksanakan piket tadi Nela bilang. Ya, dan masih banyak lagi perilaku disiplin ya. Kemudian di masyarakat apa? Menaati Peraturan lalu lintas. rambu-rambu lalu lintas. Nah, peraturan lalu lintas itu perilaku disiplin di masyarakat. Terus apa? Tidak membunyikan apa tadi Nela bilang? Tidak Radio. membunyikan dengan keras. Nah, tidak membunyikan radio atau TV terlalu keras di malam hari. Itu ya perilaku di masyarakat. Ya, dan masih banyak lagi perilaku disiplin di masyarakat. Oke, saya pikir anak-anak sudah dapat menyimpulkan kegiatan hari ini, dan saya berharap adalah manfaat untuk kalian dalam memperbaiki diri untuk meningkatkan kedisiplinan dalam diri ya. Siap? Siap ya? Oke. Nah, sebagai pesan-kesan, ada nggak yang ingin kalian sampaikan? Apa yang kalian rasakan ketika mengikuti bimbingan kelompok kali ini? Ada yang mau menyampaikan pesan-kesan? Misalnya saya merasa senangkah, atau Pak topiknya kurang menarik, atau gimana? Coba, ada salah satu yang mau menyampaikan pesan-kesan? Coba Tri, gimana rasanya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Seru Senang. atau gimana? Oh, senang. Senang, Pak. Ya, topiknya menarik? Jadi menarik. Ya. Kita bisa tahu Ya. disiplin. Oh gitu ya. Berarti bermanfaat ini berarti untuk Sri ya. Kemudian untuk Nela, gimana pesan-kesannya Nela? Merasa senang karena termotivasi untuk lebih disiplin. Iya. Oke, berarti Nela juga sudah merasakan manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini ya. Oke, mudah-mudahan Pak berharap anak-anak selalu bersemangat, tetap ingat bahwa tidak ada orang yang terlahir sempurna. Jadi kalau kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, harus selalu ingin memperbaiki diri, termasuk disiplin. Saya pun mungkin hari ini tetap harus memperbaiki diri dalam meningkatkan disiplin diri sesuai topik kita untuk meningkatkan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Makanya tadi di awal saya tanya, cita-cita kalian apa? Cita-cita kalian ingin jadi dokter, dibilang ada pengen jadi chef, ada ingin membuka usaha, ya itu luar biasa. Jadi tapi tidak mungkin itu tercapai kalau kita tidak disiplin, ya. Tidak ada orang sukses yang sejak lahir sudah sukses, tidak ada.
akan habis. Tapi kalau itu dirintis dari dalam diri, disiplin untuk membangun sebuah perilaku yang disiplin, saya yakin kalian akan mencapai kesuksesan. Kalau misalnya pengen jadi chef, ya berlatih dengan tekun, cari informasi tambahan di YouTube kah, lakukan uji coba, gitu ya. Jangan langsung cepat menyerah. Gitu. Orang-orang yang disiplin kan gitu, dia tidak mau cepat menyerah. Ya. Cari informasi, kemudian begitu juga yang mau buka usaha, ya, perbanyak informasi, ya kan? Cari referensi, belajar dengan tekun, pasti akan berhasil, ya. Oke, anak-anak, sampai di situ Bapak sampaikan untuk kegiatan bimbingan kelompok kali ini sebagai evaluasi. Bapak akan sebarkan namanya angket kepuasan. Di situ di bagian akhir juga ada pesan-kesan. Mungkin tadi ada beberapa anak yang belum sempat menyampaikan pesan-kesan karena terbatas waktu. Nanti di bagian akhir di angket kepuasan itu nanti dibuat pesan-kesannya seperti apa, ya. Untuk link pesan-kesan seperti biasa Bapak nanti akan bagikan di grup WA. Tolong itu nanti diisi angket kepuasan itu termasuk pesan-kesannya, ya. Sampai di situ paham ya? Paham, oke. Ya Pak. Oke, anak-anak, terima kasih sudah sangat aktif dalam kegiatan kali ini. Untuk kegiatan lanjutan, mungkin minggu depan kita akan laksanakan kegiatan yang sama dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan anak-anak bisa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, dan saya berharap walaupun situasi pandemi seperti ini tidak mengurangi makna kita untuk selalu belajar, selalu memperbaiki diri. Oke, anak-anak, karena tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang.